Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi tentang video yang beredar di mana Pendeta Saifuddin Ibrahim sedang viral ya akhir-akhir ini, dan kita akan melihat beberapa cuplikan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mari kita lihat terlebih dahulu. Yang tidak benar, bahkan Ya, kita akan melihat bersama-sama ya cuplikan video berikut ini. karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, video tadi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim menyampaikan bahwa dia ingin supaya Menteri Agama merevisi 300 ayat dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau yang dia sampaikan ini itu sangatlah membuat saudara kita ya, umat Muslim pasti akan sangat tersinggung dengan statement seperti itu, karena Al-Quran adalah keyakinan mereka. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, kalau statement-statement dari Pak Saifuddin Ibrahim ini bisa membuat dirinya dalam arti dipenjara karena kena pasal penistaan agama. Tetapi itu bukan ranah saya atau hamba-hamba Tuhan yang berkomentar, itu adalah ranah pihak hukum atau kepolisian yang akan menangani hal ini. Yang saya mau fokuskan di sini adalah bukan tentang 300 ayat, tetapi sebenarnya etika Kristennya. Kalau sebagai orang Kristen memang menyinggung di depan umum, terutama di Indonesia sendiri, itu sangatlah berbahaya atau sangat membuat orang lain bisa terpancing dalam arti marah dan melakukan hal-hal yang di luar batas, bisa jadi seperti itu. Akan tetapi secara iman Kristen, saya melihat di sini, kita lihat video dulu ya, video selanjutnya. Saya udah siapkan di sini, kita akan melihat ya. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama, hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Ya, oke. Kita sudah melihat tadi yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin, bahwa dia jangankan dihukum 5 tahun atau hukuman penistaan agama, tetapi hukuman mati pun dia jalanin, dia siap. Nah, di Alkitab sendiri memang orang Kristen
diajarkan untuk ketika mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh atau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, maka akan memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Nah, kita akan melihat satu ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat Filipi. Saya akan share screen di sini biar Bapak Ibu bisa melihat. Kita lihat sebentar ayat firman Tuhannya. Ya, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam arti ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup untuk Kristus. Kita melayani Kristus, melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalaupun kita mati di dunia ini, kita beruntung atau memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Karena ada jaminan sorga bagi kita semua yang mati di dalam Kristus. Inilah yang saya lihat bahwa iman dari Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim begitu kuat sekali. Makanya saya berikan tema adalah iman di atas rata-rata seperti ini. Jadi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim memang orang yang saya akui adalah orang yang memiliki iman yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Dan saya berdoa di akhir hidupnya pun dia tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan ayat selanjutnya saya akan tampilkan kepada kita semua. Matius 10 ayatnya yang ke-32. Kita baca ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Dalam arti, iman Kristen adalah kita tetap harus memegang teguh keyakinan kita, terutama mengakui anak manusia itu atau Yesus itu di depan orang banyak atau di depan manusia, siapapun itu. Kita tidak boleh mundur selangkah pun, sedetik pun untuk tetap percaya bahwa Yesus itu adalah hidup kita, adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu, saya melihat memang Pendeta Saifuddin ini adalah orang yang luar biasa imannya, karena dia juga adalah orang yang tadinya Muslim, meskipun Muslimnya juga bukan Muslim biasa, tetapi dia adalah pengajar waktu itu, sehingga dia convert, ya, pindah agama, karena perjalanan hidupnya dia adalah seorang pengajar dan juga saya dengar-dengar dia suka perbandingan agama, dan di sanalah kemungkinan besar dia menemukan Yesus Kristus dan dia bisa menjadi orang Kristen. Tetapi yang di sini karena dia sudah menjadi orang Kristen, mungkin hidup yang lamanya dia waktu dia sekolah atau mengajar juga di agama yang sebelumnya, dia orang yang begitu semangat sehingga statement-statement yang dia keluarkan itu memang mengandung kontroversi, ya. Seperti saat ini banyak orang yang mengupload atau berkomentar menanggapi, termasuk saya juga menanggapi beliau. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah meskipun Pak Saifuddin akan diproses hukum atau ditangkap ataupun masuk penjara, tetapi kalau dia tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan sedang
atau sudah mempersiapkan tempat yang terbaik juga untuk Pendeta Saifuddin. Namun secara hukum Indonesia, saya juga pernah dengar bahwa beliau siap menempuh jalur hukum meskipun dia harus dipenjara katanya. Bahkan mati pun dia siap. Nah, itu adalah sportif ya. Dia memang bertanggung jawab dalam hal ini. Dan saya hanya bisa mendoakan biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Meskipun dia saat ini berada di Amerika, biarlah Tuhan juga yang mengatur segala sesuatu. Apakah dia akan kembali ke Indonesia untuk menjadi warga yang baik dan menjadi hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di Indonesia, saya tidak tahu. Intinya semuanya kita hanya bisa berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kedua hal ini, yaitu dia bisa saja masuk penjara karena saat ini sedang diinterogasi ya, sudah dicek oleh kepolisian karena ada laporan-laporan dari orang-orang tertentu. Yang kedua, saya menanggapi tentang iman beliau, bahwa dia memiliki iman di atas rata-rata. Belum tentu hamba-hamba Tuhan di Indonesia bisa memiliki iman yang kuat, apalagi background-nya seperti beliau adalah beragama Muslim terus pindah ke Kristen, dan dia tetap kuat sampai akhirnya atau akhir hidupnya. Nah, kita bisa melihat nanti ke depannya, kita hanya bisa berdoa. Oke, cukup sekian dari saya, dan biarlah bagi hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen juga, biar kita mendoakan agar supaya ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi batu sandungan juga bagi banyak orang, dalam arti biar kita terus menjadi terang, biar kita terus menjadi garam seperti yang difirmankan Tuhan, agar banyak orang bisa melihat kita, tidak harus dengan perdebatan, tidak harus dengan hal-hal yang kontroversi, tetapi juga dalam tindakan kita, kehidupan kita bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.